Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tria Nur Arifin, mahasiswa Stikes BTH Tasikmalaya, Prodi S1 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis pewarna makanan. Pewarna makanan adalah bahan tambahan makanan yang dapat memperbaiki atau memberi warna pada makanan. Pewarna makanan dibagi menjadi dua, yaitu pewarna alami dan pewarna sintetik. Pewarna alami merupakan zat warna alami atau pigmen yang diperoleh dari tumbuhan, hewan, atau dari sumber-sumber mineral. Sedangkan pewarna sintetik merupakan zat warna yang dihasilkan dari reaksi-reaksi kimia organik. Berikut tabel perbedaan antara pewarna alami dan sintetik. Dapat dilihat bahwa pewarna sintetik ini lebih baik daripada pewarna alami, tetapi dalam segi keamanan, pewarna alami lebih aman dikonsumsi, sedangkan pewarna sintetik tidak baik untuk kesehatan jika penggunaannya di atas ambang batas. Peraturan penggunaan pewarna dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 722 terdapat daftar pewarna sintetik yang dilarang di Indonesia. Kemudian pewarna alami dan sintetik yang diizinkan. Di sana membahas mengenai daftar-daftar pewarna alami dan sintetik, kemudian penggunaannya dan batas penggunaannya. Kemudian untuk pewarna alami, terdapat macam-macam pewarna alami dan sifatnya, meliputi golongan pigmen, jumlah senyawa, warna, sumber, kelarutan, dan kestabilan. Nah, di antaranya ada antosianin yang berasal salah satunya dari stroberi, kemudian karotenoid salah satunya berasal dari wortel, klorofil berasal dari sel-sel tanaman hijau daun dan rumput-rumputan, pigmen heme berasal dari daging, karamel yang berwarna coklat gelap hasil dari hidrolisis karbohidrat, gula pasir, dan laktosa, kurkumin berasal dari kunyit, sedangkan biksin berasal dari biji Bixa orellana. Kemudian pewarna sintetik, bermacam-macam pewarna sintetik digolongkan berdasarkan struktur molekulnya. Terdapat kelas azol, triarometana, quinolin, xanthin, dan indigoid. Selanjutnya, penggolongan berdasarkan kelarutannya ada dye dan like, di mana dye bersifat larut dalam air, tidak dapat larut hampir dalam semua jenis pelarut organik. Biasa digunakan untuk mewarnai minuman berkarbonat, minuman ringan, roti, kue-kue, dan lain-lain. Kemudian, like bersifat tidak larut dalam air, biasa digunakan dalam mewarnai tablet yang diberi pelapisan-pelapisan, dan lain-lain. Untuk perbedaan dari keduanya terdapat dalam tabel berdasarkan sifat-sifatnya. Selanjutnya, contoh pewarna sintetik yang diizinkan diantaranya ada tartrazin, merupakan pewarna kuning yang banyak digunakan dalam makanan dan obat-obatan. Kemudian sunset yellow, merupakan pewarna yang dapat ditemukan dalam makanan seperti jus jeruk, es krim, dan lain-lain. Berikut struktur dari masing-masing pewarna. Selanjutnya, contoh pewarna sintetis yang bahaya dan dilarang diantaranya methanol yellow, digunakan sebagai pewarna tekstil dan cat. Penyalahgunaannya sering digunakan untuk mewarnai tahu, dampaknya dapat merusak hati, kandung kemih, saluran pencernaan, dan kulit. Kemudian rodamin B dipakai dalam pewarna kertas, banyak digunakan untuk mewarnai berbagai jenis makanan dan minuman seperti kue-kue basah, saus, sirup, dan lain-lain. Dampaknya dapat menyebabkan keracunan, gangguan hati, dan yang paling serius adalah kanker hati. Berikut struktur masing-masing pewarna. Reaksi pembuatan pewarna sintetik ini menggunakan benzena melalui reaksi nitrasi, sulfonasi, halogenasi, reduksi, aminasi, hidroksilasi, dan penataan ulang benzidin. Dalam proses pembuatannya melalui perlakuan pemberian asam sulfat atau asam nitrat yang seringkali terkontaminasi oleh arsen atau logam berat lain yang bersifat racun, di mana pewarna organik sebelumnya mencapai produk akhir harus melalui suatu senyawa antara yang kadang-kadang berbahaya dan seringkali tertinggal dalam hasil akhir, atau terbentuk senyawa-senyawa baru yang berbahaya. Maka dari itu diperlukanlah analisis zat warna untuk mengetahui kandungan zat warna yang ada dalam makanan untuk dari bahaya-bahaya yang dapat terjadi. Uji kualitatif menggunakan reaksi, uji kualitatif menggunakan KLT, kemudian uji kuantitatif menggunakan spektrofotometri UPPIS. Analisis zat warna uji kualitatif menggunakan reaksi, prosedurnya yaitu benang wol dipotong 4 bagian, dididihkan dalam aqueous dan dikeringkan, kemudian disuci dengan ether, dididihkan dengan natrium hidroksida 1%, dibilas dengan aqueous. Jika sampel larutan, maka diasamkan terlebih dahulu dengan asam asetat dan dididihkan selama 10 menit. Jika sampel berbentuk padatan, maka
Ambil 10-25 gram sampel, dilarutkan dengan Aquades 75 ml, diaduk dan disaring dengan kertas saring. Filtrat diambil jadi sampel, diasamkan dengan asam asetat dan dididihkan selama 10 menit. Kemudian dimasukkan benang wol ke dalam sampel, dididihkan sampai benar-benar menyerap sampai kurang lebih 15 menit. Selanjutnya, benang wol dibilas menggunakan Aquades. Pindahkan masing-masing benang wol dalam cawan, masing-masing tetesi dengan larutan asam klorida pekat, asam sulfat pekat, natrium hidroksida 10%, dan amonium hidroksida 12%. Kemudian amati perubahan warna. Berikut tabel perubahan warna hasil reaksi dapat diamati. Kemudian, sebelum melakukan uji kualitatif menggunakan KLT dan kuantitatif menggunakan spektrofotometri UV-Vis, maka dilakukan terlebih dahulu preparasi sampel dengan tujuan penarikan zat warna dari sampel ke dalam benang wol. Prosedurnya, benang wol 15 cm dididihkan dalam Aquades dan dikeringkan, kemudian dicuci dengan ether, dididihkan dengan natrium hidroksida 1%, dibilas dengan Aquades. Jika sampelnya larutan, diasamkan terlebih dahulu dengan asam asetat dan dididihkan selama 10 menit. Maka ambil 10-25 gram sampel, dilarutkan dengan Aquades 75 ml, diaduk dan disaring dengan kertas saring. Kemudian filtrat diambil jadi sampel dan diasamkan dengan asam asetat dan dididihkan selama 10 menit. Selanjutnya dimasukkan benang wol ke dalam filtrat atau sampel. Benang wol disuci dengan Aquades, dimasukkan ke dalam 5 ml amoniak 10% dan dididihkan di atas hot plate. Benang wol akan melepaskan pewarna akan masuk ke dalam larutan basah. Larutan basah yang didapatkan selanjutnya akan digunakan sebagai cuplikan sampel pada analisis kromatografi tipis dan spektrofotometri UV-Vis. Kemudian dapat dilakukan uji kualitatif KLT dengan prinsipnya, yaitu memisahkan sampel berdasarkan perbedaan kepolaran antara sampel dengan pelarut. Teknik ini biasanya digunakan fase diam dalam bentuk plat silika, dan fase geraknya disesuaikan dengan jenis sampel yang ingin dipisahkan. Mengikuti prinsip like dissolves like, zat yang bersifat polar akan larut dalam pelarut polar dan suatu zat non-polar pun akan larut dalam pelarut non-polar. Maka adsorben polar cenderung mengabsorpsi solut polar, sehingga komponen bersifat polar berinteraksi lebih kuat dengan fase diam yang bersifat polar dan akan tertahan lebih kuat oleh fase diam sehingga terelusi lebih lambat. Maka akan diperoleh hasil RF, di mana semakin polar maka nilai RF rendah dan semakin non-polar nilai RF tinggi. Itu prosedurnya. Diaktifkan lempeng KLT berukuran 10x10 cm dengan cara dipanaskan dalam oven selama 30 menit pada suhu 105 derajat Celcius. Kemudian diberi garis dengan pensil pada plat KLT dengan jarak 1 cm dari tepi atas, 1,5 cm dari tepi bawah, dan jarak penotolan tiap sampel 2 cm. Selanjutnya ditotolkan sampel larutan yang telah diekstraksi dan larutan baku pada lempeng KLT. Selanjutnya, dibiarkan plat mengering hingga beberapa saat. Dimasukkan plat yang mengandung cuplikan ke dalam chamber yang terlebih dahulu dijenuhkan dengan fase gerak N-butanol, asam asetat glasial, Aquades dengan perbandingan 4:5:1. Selanjutnya dibiarkan plat dalam bejana dengan eluen sampai mencapai tanda batas. Kertas kromatografi diangkat dan dibiarkan mengering. Selanjutnya warna yang terjadi diamati, dihitung RF-nya, dibandingkan kemiripan RF antara RF sampel dan RF standar. Dengan perhitungan RF, jarak yang ditempuh substansi dibagi jarak yang ditempuh oleh pelarut. Selanjutnya, uji kuantitatif spektrofotometri. Dengan syarat, sampel harus memiliki gugus kromofor dan gugus ausokrom. Kemudian, prinsipnya, cahaya polikromatis dari sumber cahaya akan diubah menjadi cahaya monokromatis, yaitu cahaya tunggal pada panjang gelombang tertentu oleh monokromator. Selanjutnya, cahaya tersebut diserap oleh sampel dalam kupet. Penyerapan terjadi melalui eksitasi elektron, yaitu terjadi transisi elektron dari energi rendah ke energi tinggi, kemudian kembali ke tempat semula sehingga menghasilkan energi berupa cahaya. Jumlah cahaya yang
seperti ini akan dihitung oleh detektor, kemudian diteruskan ke recorder dan diteruskan ditampilkan dalam bentuk absorbansi. Mengikuti hukum Lambert-Beer, yaitu nilai absorbansi atau serapan berbanding lurus terhadap konsentrasi dan ketebalan sel. Jika sel bertambah, maka serapan bertambah. Jika konsentrasi bertambah, jumlah molekul yang dilalui berkas sinar akan bertambah. Kemudian untuk prosedurnya, pembuatan seri konsentrasi larutan standar dari larutan induk 10 ppm, kemudian dilakukan pengenceran dengan beberapa konsentrasi, kemudian mengukur absorbansi masing-masing konsentrasi larutan baku, dan hasil dari absorbansi yang diukur dibuat kurva kalibrasi dan akan diperoleh regresi linier Y sama dengan Bx plus A. Selanjutnya, mengukur absorbansi sampel dilakukan 3 kali pengulangan. Kemudian untuk mengetahui kadar dari sampel, maka dilakukan perhitungan-perhitungan dari uji kuantitatif dengan metode spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama, dilakukan pengenceran tadi dalam prosedur menggunakan rumus M1 kali P1, M2 kali P2. Kemudian untuk perhitungan kalibrasi diperoleh dari absorbansi 5 pengenceran larutan baku zat warna yang diuji tadi, misalnya rodamin B. Kemudian dibuat kurva kalibrasi dalam Excel dan akan didapatkan persamaan linier Y sama dengan Bx plus A, di mana Y merupakan absorbansi sampel dan B nilai yang telah diketahui dari regresi linier kurva kalibrasi, dan X merupakan konsentrasi sampel yang ditanyakan, dan A telah diketahui dari regresi linier kurva kalibrasi. Untuk mengetahui kadar sampel menggunakan rumus konsentrasi dalam ppm dikali volume dalam mili dikali faktor pengenceran dikali 10 pangkat min 6 kemudian dikali 100% dibagi berat sampel, maka akan diketahui kadar dari sampel. Tips untuk menghindari pewarna yang berbahaya, ada beberapa poin. Yang pertama, dilihat dari warna, hindari produk warna cerah mencolok atau makanan segar berwarna tidak normal. Kemudian lihat komposisi, baca dengan cermat label produk-produk pewarna, kemudian lihat spesifikasi pewarna, kenali spesifikasi pewarna yang dilarang, salah satunya yang sering digunakan seperti metanil yellow, rodamin B, dan lain-lain. Kemudian produk nitrit, hindari produk yang menggunakan nitrit atau nitrat karena memiliki efek nitrosoamin atau senyawa yang diduga sebagai karsinogen. Kemudian referensi yang diambil untuk menjelaskan analisis warna makanan. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.